Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-38 di tahun 2026. Betapa kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini adalah bertema langkah kehidupan orang percaya. Mari kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada satu kata yang sangat memberikan harapan, kekuatan, bahkan power dalam kita menjalani hidup ini adalah kata menetapkan. Kita memahami kata ini memiliki sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya. Kata menetapkan dalam makna asli dari bahasa Yunani yang dikatakan katartizo itu mengandung arti memperbaiki. Seperti seorang nelayan yang sedang memperbaiki jala yang rusak, yang koyak. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hidup ini dalam perkenan kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan melalui firman yang kita dengar, firman yang kita baca dan kita lakukan. Apapun keadaan kita, rusak mungkin di mata orang, tidak ada harapan. Apapun itu, janjinya dia sanggup memperbaiki, dia sanggup memulihkan. Demikianlah kehidupan orang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, arti yang kedua dari menetapkan adalah, Bapak Ibu Saudara, melengkapi. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau menjalani hidup di dalam Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia memberikan kehadiran Roh Kudus, Allah sendiri dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu berperan penting dalam hidup kita karena dialah yang mengerjakan segala yang baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, kehidupan orang-orang percaya yang mau menjalani langkah-langkah hidupnya dalam perkenanan kepada Tuhan, keadaannya akan lebih baik. Rumah tangganya lebih baik, usahanya lebih baik, masa depannya lebih baik, pernikahan rumah tangganya lebih baik, saudara. Karena apa? Ada kehadiran Roh Kudus yang mengerjakan dalam pribadi hidupnya, melakukan atau menjadikan baik. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8:28, Allah turut bekerja dalam setiap orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Pengertian yang ketiga dari menetapkan Bapak Ibu Saudara adalah mengatur posisi. Diilustrasikan sebagai seorang dokter bedah yang mengoperasikan atau menyambung tulang yang patah. Bapak Ibu Saudara, ini memberikan arti. Walaupun mungkin kita dihadapkan pada sesuatu yang sudah tidak ada harapan, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika saudara menjalani hidup dalam perkenan kepada Tuhan, Allah menetapkan langkah kita. Ketika Allah yang menetapkan langkah kita, Dia bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia menyertai, Dia membela, Dia memberkati. Haleluya. Demikianlah kuasa dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dalam menjalani hidup senantiasa dalam perkenan kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang dikatakan dalam pasal ini saudara ya. Bagaimana kita mendapatkan hak
Tuhan menetapkan langkah kita. Bagaimana kita mendapatkan fasilitas Allah yang menetapkan langkah hidup kita. Dikatakan hanya bagi orang yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita kejar perkenanan dengan Tuhan. Boleh kita mengejar harta, pangkat, dan jabatan, tingkat sosial dalam kemasyarakatan. Boleh, tidak salah saudara. Tetapi mari yang lebih penting dari segalanya adalah kejar perkenanan kepada Tuhan. Karena dari sana kita akan menikmati tangan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapa, kami bersyukur buat lawatan firman-Mu pagi hari ini. Masih ada harapan, masih ada pertolongan, masih ada jalan keluar. Ketika kami mengejar perkenanan kepada Tuhan, tangan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kami. Ada pembelaan Tuhan, penyertaan, perlindungan, bahkan berkat kasih karunia Tuhan yang kami boleh nikmati sepanjang hari, bahkan setiap hari di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.